Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam program Plantation Leadership Development Program PLDP 2 dalam modul manajemen bisnis. Dalam manajemen bisnis ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, intermediate management skill. Apa itu intermediate management skill? Yaitu kemampuan manajerial tingkat menengah yang dibutuhkan untuk mengelola tim, proyek, dan sumber daya secara efektif. Hal ini mencakup manajemen waktu dan prioritas, komunikasi efektif, kepemimpinan dan motivasi tim, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan. Manajer tingkat menengah biasanya mengelola tim kecil hingga sedang dan bertanggung jawab untuk implementasi strategi. Bagaimana mengembangkan intermediate management skill? Ada beberapa yang bisa dilakukan, diantaranya satu, dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, misal ikut kursus, workshop, atau sertifikasi manajemen. Yang kedua, praktik langsung, ambil tanggung jawab lebih besar dalam proyek atau tim. Yang ketiga, umpan balik, minta umpan balik dari atasan, rekan, atau tim. Yang keempat, mentoring, cari mentor yang berpengalaman. Yang kelima, baca dan belajar, baca buku, artikel, atau studi kasus tentang manajemen. Sumber daya spesifik untuk mengembangkan skill manajemen yaitu satu, buku, dua, kursus online, yang ketiga, sertifikasi, yang keempat, komunitas. Kalau tadi kita sudah membahas intermediate management skill, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengendalian perusahaan. Sistem dan pengendalian perusahaan adalah proses mengelola dan mengintegrasikan perencanaan strategis, operasional, dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mencakup perencanaan strategis, yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan operasional, mengubah strategi menjadi rencana aksi. Yang ketiga, pengendalian, memantau kinerja, membandingkan dengan target, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Contoh alat yang bisa digunakan yaitu Balance Sheet Scorecard, ERP atau Enterprise Resourcing Planning. Lantas, bagaimana mengimplementasikan sistem ini? Yaitu ada beberapa yang bisa dilakukan. Satu, tentukan visi dan tujuan, align dengan strategi perusahaan. Yang kedua, identifikasi KPI, Key Performance Indicator, ukur kinerja yang relevan. Yang ketiga, pilih alat dan teknologi, misal ERP, Balance Sheet Scorecard, atau software management. Yang keempat, melibatkan diri dalam tim. Pastikan pemahaman dan komitmen lintas departemen. Yang kelima, monitor dan evaluasi, yaitu lakukan review reguler dan penyesuaian. Dalam implementasinya mungkin akan ditemui tantangan yang mungkin dihadapi
antara lain resistensi perubahan. Karyawan yang terbiasa dengan sistem lama biasanya akan resisten dengan perubahan yang ada. Kedua, integrasi data, yaitu sinkronisasi data antar departemen. Yang ketiga, biaya implementasi. Investasi awal pasti menggunakan biaya yang tinggi. Yang keempat, pelatihan, memastikan semua pengguna memahami sistem yang baru. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, resistensi perubahan. Caranya komunikasi jelas tentang manfaat sistem. Libatkan karyawan dalam proses implementasi, training dan dukungan berkelanjutan. Yang kedua, integrasi data. Gunakan middleware untuk sinkronisasi data dan pastikan standar data yang jelas. Yang ketiga, biaya implementasi. Lakukan analisis ROI, Return of Investment, dan pertimbangkan cloud-based solution untuk mengurangi biaya awal. Yang keempat, pelatihan. Buat program pelatihan yang disesuaikan dengan peran masing-masing dan dokumentasi yang mudah diakses. Pembahasan kita yang ketiga yaitu solving dan decision making. Intermediate problem solving dan decision making adalah kemampuan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi opsi, dan membuat keputusan yang efektif dalam situasi kompleks. Hal ini melibatkan mengidentifikasi akar masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menghasilkan dan evaluasi alternatif, membuat keputusan dan mengimplementasikannya. Teknik yang bisa digunakan yaitu analisis SWOT, decision tree, atau cost benefit analysis. Nah, bagaimana menerapkan teknik tersebut? Yang pertama, analisis SWOT biasa digunakan untuk mengidentifikasi strength, weakness, opportunities, threat terkait suatu masalah. 2. Decision tree. Buat diagram keputusan untuk memvisualkan opsi dan konsekuensinya. Contoh keputusan investasi teknologi baru dengan mempertimbangkan probabilitas sukses. Yang ketiga, cost benefit analysis. Hitung biaya dan manfaat dari setiap opsi. Contoh, perusahaan mempertimbangkan outsourcing versus produksi sendiri. Nah, bagaimana memilih teknik yang tepat? Ada beberapa langkah atau panduan yang mungkin bisa dipakai. 1. Tentukan kompleksitas masalah. Masalah sederhana bisa memakai cost benefit analysis atau analisis intuitif. Masalah yang kompleks, decision tree atau analisis SWOT. Ketersediaan data, yaitu data yang terbatas, memakai analisis kuantitatif atau SWOT. Data yang banyak, analisis kuantitatif, cost benefit atau decision tree. Yang ketiga, waktu dan sumber daya. Terbatas, gunakan teknik yang sederhana. Waktu sumber daya yang banyak, gunakan teknik yang lebih detail. Tujuan keputusan, fokus risiko, memakai decision tree.
Untuk fokus strategi memakai SWOT. Contoh masalah operasional sehari-hari mungkin cocok dengan cost benefit, sementara keputusan strategis butuh SWOT. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul manajemen bisnis dalam LPDP 2 ini. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan di pekerjaan kita demi tumbuh berkembangnya perusahaan yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.